akan mengisi sebanyak 5 pertemuan ya. Jadi 5 pertemuan di awal itu akan diisi oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Naimah dan juga Pak Zen. Deskripsinya jadi kurang lebih seperti namanya, sistem thermal industri ini akan membahas tentang konsep-konsep dari komponen-komponen thermal yang ada di industri ya. Apa saja? Banyak tentunya, macam-macam ya. Ada heat exchanger yang paling luas, yang paling sering banyak kita jumpai di dalam sistem thermal, di dalam industri. Kemudian ada boiler, kemudian ada turbin gas ya, ada termasuk sistem pendinginan juga ya di chiller ya, untuk apa namanya, penyimpanan material-material atau bahan baku yang mudah rusak ya, itu juga masuk ke dalam pembahasan terkait dengan sistem thermal. Kemudian untuk capaian pembelajarannya di sini yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang sistem thermal dalam bidang industri. Kata Ipo ya. Thermal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami konsep termodinamika, baik teori maupun aplikasinya ya. Jadi seperti namanya, thermal itu berkaitan erat dengan yang namanya ilmu termodinamika ya. Jadi kalau kalian sudah lulus dari mata kuliah termo itu aman, tapi kalau yang masih belum lulus, yang masih dapat nilai D dan E, ini seharusnya belum bisa mengambil mata kuliah ini ya, mata kuliah sistem thermal industri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami perancangan alat ataupun mesin penukar kalor dan juga aplikasinya ya. Jadi diharapkan nanti kalian setelah tuntas, setelah lulus dari mata kuliah ini, kalian sudah paham gimana caranya merancang, setidaknya secara konseptual ya, meskipun belum jadi prototipe, bagaimana caranya merancang sebuah alat penukar kalor ya, dan juga tahu, paham aplikasinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah mahasiswa mampu menghitung efisiensi dari alat penukar kalor dan juga peralatan yang melibatkan sistem thermal lainnya ya. Itu adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah STI ini ya, saya singkat STI ya, sistem thermal industri. Kemudian indikatornya bagaimana? Indikator ini adalah sebuah parameter yang menunjukkan apakah capaian pembelajarannya itu berhasil atau tidak, berhasil ditempuh atau tidak ya. Yang pertama tentu saja indikatornya adalah menjelaskan ya. Jadi mahasiswa itu bisa menjelaskan konsep dasar dari sistem thermal ya, dalam bidang industri ya. Baik industri proses, industri energi ya, industri manufaktur atau industri-industri lain yang dia pasti ada gitu ya, yang dia mengaplikasikan sistem thermal. Kemudian yang kedua indikatornya yaitu menjelaskan konsep dari termodinamika, baik secara teoretik maupun secara aplikatif. Yang ketiga menjelaskan perancangan dari alat atau mesin penukar kalor ya, dan juga aplikasinya. Yang keempat adalah bisa menghitung, ya, bisa menghitung efisiensi dari alat penukar kalor ataupun peralatan lain yang melibatkan sistem thermal. Kemudian untuk pembelajarannya di sini melalui metode ceramah seperti yang saya lakukan sekarang ya. Kemudian diskusi, jadi harapannya nanti tidak hanya saya aja yang ngomong ya, tidak hanya saya saja yang memberikan paparan, tapi harapannya nanti juga ada diskusi. Diskusi ini nanti bisa dalam bentuk tanya jawab ataupun dalam bentuk presentasi ya. Jadi nanti akan saya jelaskan tugas-tugasnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk tugas tertulis ya, ataupun kuis, dan juga nanti ada sistem UTS dan juga UAS-nya ya. Tugasnya sendiri di sini bisa dalam bentuk tugas tertulis individu ataupun kelompok, dan juga ada tugas studi kasus ya. Jadi karena ini adalah mata kuliah pilihan, kita tidak akan lagi membahas tentang ilmu-ilmu dasarnya ya, karena seharusnya sudah diperoleh di mata kuliah sebelumnya, yang di termodinamika ataupun di perpindahan panas, ataupun di mata kuliah basic lainnya ya, mata kuliah fundamental. Kemudian untuk kriteria penilaian, nah ini perlu kalian cermatin ya.
Harusnya kalau kalian mau merancang strategi, kalian harus tahu komponen ini ya. Jadi kriteria penilaian untuk mata kuliah STI ini ada 4. Yang pertama untuk UTS itu bobotnya 35%. Kemudian untuk UAS sama 35%. Nah, kemudian sisanya ini berasal dari komponen studi kasus dan juga tugas ya. Jadi studi kasusnya 20%, tugasnya itu adalah 10%. Apa bedanya studi kasus dengan tugas? Kalau tugas ini biasanya diberikan dalam bentuk tertulis ya. Jadi misalkan kalian disuruh merangkum atau diberi sebuah soal gitu ya, kalian kerjakan dikumpulkan untuk tugas. Kalau studi kasus ini nanti sistemnya kelompok ya. Studi kasus di sini sistemnya kelompok. Jadi tiap kelompok nanti akan diberikan tugas berupa analisis studi kasus. Jadi nanti tiap kelompok akan diberikan tugas untuk mencari tema, untuk mencari suatu komponen ya, kemudian dilakukan analisis dan juga evaluasinya, sampai nanti diperoleh hasil evaluasinya dan juga saran ataupun rekomendasi terhadap komponen thermal tersebut. Itu adalah studi kasus ya. Jadi sifatnya mirip seperti tugas besar, tapi tidak terlalu susah ya kalau menurut saya ya. Karena kalian tinggal mencari saja, kalian tidak perlu terjun langsung ke lapangan, kemudian kalian mengukur, kalian melakukan observasi langsung, tidak. Kalian bisa mengambil misalkan dari tugas KP gitu ya, tugas KP dari teman-teman kalian yang sudah pernah ambil KP, ataupun dari referensi-referensi lain yang dia sifatnya adalah case study ya, studi kasus gitu ya. Jadi tugasnya kalian menyampaikan kembali tapi dengan sudut pandang kalian ya, dari analisis kalian sendiri, karena studi kasus kan tidak sepenuhnya betul ya, kadang ada yang miss, ada yang kurang. Jadi kalian sampaikan kembali berdasarkan apa yang kalian pahami dari situ, kalian reproduce istilahnya ya, kalian tuliskan kembali, kemudian kalian bahas, kemudian kalian presentasikan. Nah, di dalam presentasi studi kasus itu nanti kalian bisa berdiskusi. Diskusi dua arah antara presenter dengan audiens ya. Bisa juga dengan saya nanti ya. Nah, di situ kemudian akan diambil penilaiannya ya. Jadi penilaiannya tidak hanya dari presentasinya saja, tapi juga dari sesi diskusinya ya. Dari tingkat keaktifan, dari jenis pertanyaan ya. Itu nanti akan dinilai. Ada nilainya masing-masing ya. Jadi ini poinnya cukup besar ya, hampir sama seperti UTS UAS yaitu 30%. Jadi silakan kalian manfaatkan, jangan sampai kalian lengah di komponen yang ini ya, karena akan sayang banget ya. Harusnya ini yang bisa menolong nilai akhir kalian ya. Kemudian untuk kategori penilaian itu hampir sama seperti kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi untuk dapat nilai A itu total nilai akhirnya harus di atas 80 ya, minimal sama dengan 80. Itu untuk dapat nilai A. Untuk AB 72 sampai 79, untuk B itu 65 sampai 71, untuk BC itu 57 sampai 64, kemudian C 50 sampai 56, untuk D itu 42 sampai 49 ya. Untuk E di bawah 42 ya. Sampai 41. Bagaimana Pak kalau nilainya 71, sekian gitu ya. Itu tergantung pembulatannya nanti. Kalau misalkan dia di atas 71,5 ya, 71,5 berarti dia dibulatkan ke atas ya. Kalau di bawah itu berarti dibulatkan ke bawah ya. Jadi silakan kalian manfaatkan itu ya. Keaktifan bisa juga membantu kalian kalau misalkan nilai kalian nanti ada di perbatasan ya, ada di ambang, misalkan 71,1 gitu ya, kan tanggung ya. Sebetulnya bisa ke A, bisa ke AB ya. Kalau kalian aktif, kalian bisa memperoleh nilai ini ya dari sesi diskusi tadi misalkan ya, kalian bisa mendapatkan tambahan ya, bisa dibulatkan menjadi 72. Jadi semuanya tergantung kalian ya, kalian mau bagaimana gitu ya, mau aktif atau mau pasif, mau ikut kuliah, nggak ikut kuliah, itu terserah kalian, tapi yang jelas ada syarat minimal kehadiran ya, 80%. Oke, kemudian untuk jadwal perkuliahan, pertemuan pertama itu kita langsung masuk ke studi kasus dan juga evaluasi dari HE ya, Heat Exchanger. Minggu kedua itu studi kasus dan juga evaluasi dari Heat Exchanger. Minggu ketiga itu studi kasus evaluasi dari Waste Heat Boiler. Minggu keempat, nah ini minggu keempat
ada sedikit perubahan ya. Untuk minggu keempat ini langsung masuk ke sesi presentasi karena jumlah mahasiswa yang mengambil kayaknya agak banyak ya. Ada di Siakat ada sekitar berapa tadi? Ada sekitar 34 kalau tidak keliru. Jadi nanti mulai minggu keempat itu sudah masuk ke dalam presentasi studi kasus ya. Kemudian selanjutnya minggu ke-6 ini nanti dengan Bu Naimah ya, tentang studi kasus evaluasi kinerja dari cooling tower. Minggu ke-7 studi kasus evaluasi kinerja cooling tower 2. Kemudian minggu ke-8 adalah UTS. Kemudian minggu ke-9, minggu ke-10 ini studi kasus evaluasi kinerja dari furnace. Kemudian minggu ke-11 ya, minggu ke-11 ini dengan Pak Zen ya, kalau tidak keliru. Ini tentang industrial heating system ya, steam generation and distribution. Kemudian minggu ke-12 ini topiknya masih tentang industrial heating system 2 ya. Topiknya di sini tentang thermal oil system. Kemudian minggu ke-13 industrial cooling system 1 ini tentang water cooling system. Kemudian minggu ke-14 ini adalah industrial cooling system kedua tentang refrigeration system. Kemudian minggu ke-15 itu tentang heat integration atau teknologi. Dan minggu ke-16 itu adalah AS ya. Jadi kurang lebih seperti itu rencana perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan. Ya. Oke, kemudian tata tertib ya. Ini sebetulnya selalu dibahas ya. Kalian seharusnya sudah paham dengan tata tertib untuk perkuliahan kita ya. Rata-rata hampir sama semua untuk mata kuliah. Yang pertama yaitu kehadiran 100% untuk dosen ya. Untuk dosen 100% hadir, jika berhalangan maka akan digantikan di hari lain ya. Bila dosen tidak hadir di kelas selama 15 menit tanpa ada pemberitahuan ya, tanpa ada notifikasi di GCR ataupun di WA misalkan ya, maka sesi perkuliahan pada hari tersebut ditiadakan dan diganti di hari lain. Begitu pula untuk mahasiswa, jika terlambat 15 menit ya, maka dihitung tidak hadir ya, gitu ya. Dihitung tidak hadir. Oke, untuk perkuliahan seperti itu ya. Sebentar. Saya lupa sesuatu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan perkuliahan tambahan, jika memang ada mata kuliah yang ada materi kuliah yang belum selesai, maka bisa diadakan ekstensi pertemuan ya. Tapi ini jarang saya lakukan ya, ekstensi pertemuan. Kemudian kehadiran minimal tadi adalah 80% ya. Ini adalah syarat kalian untuk mengikuti UAS ya. Jadi kalau misalkan kehadirannya kurang dari 80%, nggak bisa ikut UAS ya. Kalau nggak bisa ikut UAS gimana? Nggak bisa ikut UAS ya berarti UAS-nya 0, dianggap 0. Jadi komponen UAS 35% itu tidak ada. Ya. Berarti maksimal kalian nilainya cuma berapa? 65 ya. 65%. 65 itu kalau dikonversikan ya mungkin C atau AB ya. Tadi berapa? 65. Masih bisa dapat B ya. Tapi itu kalau full ya. Kalau kalian UTS-nya betul semua, bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu ya, studi kasusnya dapat 1 semua gitu ya, itu bisa dapat B, cuman jarang ya. Kemudian dosen memberikan contoh dengan berpakaian rapi dan sopan. Kemudian untuk mahasiswa, sebagaimana yang dicontohkan juga harus menggunakan pakaian rapi dan sopan ya, meskipun secara online mungkin saya tidak bisa melihat kalian. Kemudian dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian. Sesuai dengan yang tadi ya, jadi perhitungan nilai akhir akan berpatokan pada komponen penilaian tadi ya, 35, 35, 20, 10 ya. Mahasiswa wajib ikut UTS, tugas besar ya, studi kasus kalau tadi ya, tugas, studi kasus ya, dan juga UAS ya. Dosen bisa langsung memberikan nilai 0 jika nilai ujiannya diketahui
atau diindikasikan mencontek ataupun kerjasama. Sifat ujiannya tutup buku, ya, jadi dilarang mencontek ataupun kerjasama. Itu adalah tata tertib kurang lebih untuk mata kuliah STI ini. Ya. Untuk referensinya ini ada 5 tapi tidak membatasi ya. Silakan kalau kalian punya referensi lain. Di sini menggunakan Moran ya. Moran ini tentang termodinamik ya. Buku karangannya Moran, buku karangannya Yunus Channel ya tentang termodinamik juga. Kemudian karangannya Szymanski ya. Szymanski dan juga Dittmann dan juga termodinamik. Kemudian Arthur Fras tentang heat exchanger design. Kemudian buku publishnya Institution of Chemical Engineers. Judulnya tentang User Guide on Process Integration for Efficient Use of Energy. Kurang lebih itu ya untuk kontrak kuliah kita, mata kuliah sistem thermal industri ya. Saya kira hampir mirip-mirip ya sebetulnya dengan mata kuliah lain. Oke, kemudian untuk kelas STI ini silakan kalian tentukan siapa perwakilannya sebagai wakil untuk menandatangani kontrak kuliah ini ya. Ini saya sudah tanda tangan di sebelah kanan ya. Jadi kurang dari perwakilan mahasiswa 1 orang di sini untuk mewakili ya, mewakili teman-temannya untuk menyepakati kontrak yang sudah kita bahas tadi ya. Silakan siapa? Perwakilan dari ini kebanyakan SE4 ya, angkatan 2021 ya. Siapa? Kira-kira yang mau mengajukan diri? Ada? Nggak ada yang mau relawan di sini? Cuma tanda tangan aja ya, mewakili saja. Atau saya tunjuk saja ya, yang paling atas saja. Eko Ardiansa, Eko jadi perwakilan ya. Jadi perwakilan kelas untuk tanda tangan apa namanya? Kontrak kuliah ya. Suaranya nggak ada Eko. Oke ya. Yang lain setuju ya, Eko sebagai perwakilan ya. Nanti Eko kirimkan tanda tangan digitalnya. Nanti saya bubuhkan di dalam kontrak kuliah. Kontrak kuliah nanti akan saya submit di GCR ya, akan saya share di sana ya. Jadi sebagai bukti kalau kita sama-sama menyetujui ya aturan dan juga tata tertib untuk perkuliahan STI ini. Oke ya. Oke, kalau tidak ada diskusi lagi tentang kontrak kuliah, kita bisa cukupkan untuk sesi pembahasan kontrak kuliah ya. Sudah 15 menit sendiri untuk bahas. Oke, sip Eko. Nanti kontak saya, kirimkan tanda tangan digitalnya ya. Selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan pertama ya, sesuai dari kontrak perkuliahan tadi yaitu tentang studi kasus evaluasi kinerja dari heat exchanger 1. Ada 1, ada 2 tadi. Jadi di sini kita akan mencoba mengevaluasi 2 jenis HE. Untuk yang hari ini pertemuan awal kita akan fokus untuk jenis HE plat ya, atau PHE, plate heat exchanger ya. Oke, sebelum masuk ke ini saya akan coba putarkan videonya dulu dari PHE ya. Ya mungkin beberapa mungkin tidak bisa mengakses atau membuka atau mungkin putus-putus, jadi saya share saja linknya di situ ya. Oke, ini adalah jenis
Heat exchanger pertama yang akan kita jadikan sebagai contoh studi kasus evaluasi ya, yaitu tentang plate heat exchanger. Di sini kita akan mencoba melihat dulu bagaimana cara kerja ya, bagian-bagian dari komponen ya, dari plate heat exchanger. By the end of the video, you will know all of the plate heat exchanger's main components, how it works, and some of the advantages and disadvantages associated with this type of heat exchanger compared to other types of heat exchanger, such as the shell and tube type. Plate heat exchangers consist of relatively few parts. Because plate heat exchangers are used for transferring heat, they require inlets and outlets where the flowing mediums, or fluids, can enter and leave the heat exchanger. A fluid may be a liquid or a gas. As fluids are often assumed to be liquid only, we will use the term flowing medium to avoid confusion. Gaskets and plates are used to separate the flowing mediums and prevent them mixing. The gaskets are adhered to one side of each plate only. The plates hang upon a carry bar and are pressed together using clamping bolts. When the plates are compressed together, they form a plate stack. A guide bar ensures the plates are aligned correctly when the plate stack is opened and closed. The final components of interest are two covers at opposite ends of the plate stack. One cover is movable, whilst the other is fixed. The movable cover and fixed cover are also sometimes referred to as the frame plate and pressure plate. Note that the inlets and outlets are mounted to the fixed cover only. Now we know about the plate heat exchanger's main components, let's have a look at how it works and some of its design features. For demonstration purposes, we will assume that we have two flowing mediums and that one is cold and the other is hot. The hot medium needs to be cooled by the cold medium, and this will occur in the plate heat exchanger. The hot medium enters the heat exchanger through the hot medium inlet. Gaskets direct the hot medium as it flows through the heat exchanger. Each plate has an alternating gasket pattern. The hot medium flows into the space between a pair of plates, but does not flow into the space between the next pair of plates because the gaskets prevent this. The process continues so that each second set of plates is filled with the hot flowing medium. At the same time, the cold medium enters the heat exchanger through the cold medium inlet, but this time the gaskets are positioned to allow the cold medium to flow into the space where no hot medium is present. We now have a heat exchanger that is filled with both hot and cold flowing mediums. Each medium flows out of its associated outlet and the process is continuous. Notice that the two flowing mediums are always adjacent to each other throughout the heat exchanger. The flowing mediums thus have a hot-cold flow pattern as they flow through the heat exchanger. They are completely separated from each other by the gaskets and plates, and they do not mix. Due to the close proximity of the flowing mediums, heat is exchanged between them. The hot medium heats up the plate, and the plate passes some of this heat to the cold flowing medium. Thus the hot medium temperature decreases, whilst the cold medium temperature increases. But what makes plate heat exchangers so efficient compared to other types of heat exchanger, such as the shell and tube type? Let's look into some of the plate heat exchangers' design features. The plates themselves are the main reason plate heat exchangers are so efficient. This plate may appear simple, but it is actually full of interesting engineering design features. For example, when the plates are compressed together to form a plate stack, the gap between each of the plates is very small, which ensures good thermal contact between the two flowing mediums. The gap between the plates is also known as clearance. Plates are thin and have a large contact surface area, which gives each plate a high heat transfer rate. Plates are manufactured from a material with high thermal conductivity, which further increases the heat transfer rate. Corrugations on the plate surfaces prevent laminar flow and promote turbulent flow, which increases the heat transfer rate whilst also reducing the likelihood of deposits accumulating upon the plate surfaces. The corrugations also serve to stiffen the plate structure, which allows a thinner plate to be used compared to a plate that has no corrugations. Note that plate corrugations are sometimes referred to as having a herringbone pattern.
So although the plates look simple, a lot of engineering was applied to their design. But the plates are not the only part of a plate heat exchanger with extensive design features. Take the gaskets for example. The gaskets are able to maintain a seal between the plates even when the system pressure and temperature varies. Holes in each gasket, known as telltales, are used to identify leaking gaskets. This feature allows operators to change the affected plate before the leaking medium leaks through the next gasket and contaminates the other flowing medium. Because the gaskets guide flow through the heat exchanger, it is essential that they be installed in the correct order. For this reason, gaskets are often fitted with markings so that operators can check each plate is installed in the correct order throughout the entire plate stack. Another way to check the order of the plates is to spray paint a diagonal line from the top left to bottom right of the entire plate stack. Although we have only shown 2 gasket designs so far in this video, there are actually 3. Gaskets alternate throughout the heat exchanger except for the first and last plates within the plate stack, which press against the fixed and movable covers. Plates that press against the fixed and movable covers are known as start and end plates because of their position within the plate stack. The purpose of the start and end plates is to prevent flow into the space between the fixed cover and start plate, and to prevent flow into the space between the movable cover and end plate. In this way, the covers are not actively used to exchange heat. This makes sense because each of the covers is quite thick. There are no corrugations, and they're poorly designed to exchange heat. There are several ways to vary the cooling capacity of a heat exchanger. One way is to regulate the outlet valves so that the flow is increased or decreased. This method is useful because no dismantling of the heat exchanger occurs. Another way is to increase or decrease the number of plates in the plate stack. Increasing the number of plates in the plate stack gives a corresponding increase in cooling capacity. Decreasing the number of plates in the plate stack gives a corresponding decrease in cooling capacity. In short, more plates equals more cooling, and less plates equals less cooling. The final method of varying a plate heat exchanger's cooling capacity is to use a single-pass or multi-pass design. Single-pass heat exchangers allow the 2 flowing mediums to flow past each other only once. Multi-pass heat exchangers allow the flow mediums to flow past each other several times. Most plate heat exchangers use a single-pass design. Flow through a plate heat exchanger may be parallel, cross, or counter. Plate heat exchangers usually use counter flow, as this is the most efficient type of flow for heat transfer. Counterflow is also sometimes known as contraflow. Because plate heat exchangers are used for wide-ranging applications, they must be designed to withstand the process conditions in which they operate. This may include corrosive and erosive environments. It's possible to construct plate heat exchangers from various materials, including metals, alloys, and plastics. Different materials make the plate heat exchanger more suitable for different applications. For example, if a particular flowing medium reacts aggressively when coming into contact with certain metals, polymer-based materials such as Teflon may be used instead. There are numerous advantages associated with plate heat exchangers. Plate heat exchangers weigh less, require less space, and are more efficient compared to other heat exchanger designs of the same size. Replacing and cleaning of the plates is a simple task, because the plate stack can be opened easily. And unlike shell and tube heat exchangers, plate heat exchangers do not require additional space for dismantling. But there are also some disadvantages. Plate heat exchangers tend to be more expensive than other heat exchanger designs. If there is a leaking gasket causing one flow medium to mix with the other, the leaking plate is often difficult to locate. Replacement of plate gaskets in situ can be difficult or impossible. Some plate gaskets must be returned to the manufacturer for replacement, which costs both time and money. When plates are compressed together to form a plate stack, the clearances between the plates are small. This increases the likelihood of fouling with a corresponding reduction in the heat transfer rate. When reassembling the plate stack, over-tightening the clamping bolts can lead to crushing of the plates, which will damage the plate corrugations and squeeze out the gaskets. If the gaskets are squeezed out,
the plates will no longer seal correctly. Plate heat exchangers are not suitable for high pressure applications because the gaskets would be expelled by the system pressure. This situation is referred to as gasket blowout. However, it is possible to get around this problem by using a gasketless design. These designs usually use brazed or welded plates. Brazed and welded plate heat exchangers are more suitable for higher temperature and higher pressure applications. You now know all of a plate heat exchanger's main components. You know how it works, some of its design features, and the advantages and disadvantages associated with this type of heat exchanger. If you enjoyed this video, then check out our heat exchanger video playlist in the video description area. You'll also find discount price links to our engineering video courses and 3D models in the video description area. If you would like to access hundreds of interactive 3D models, untuk intro ya, untuk intro dari komponen thermal plate heat exchanger. Jadi itu adalah salah satu jenis heat exchanger yang paling banyak dipakai ya. Tadi sudah dijelaskan ya kekurangannya apa, kelebihannya apa ya dibandingkan dengan heat exchanger jenis yang lainnya. Mulai dari yang bentuknya kompak ya, kompak itu maksudnya dia hemat tempat ya. Kemudian dia mudah untuk diinstal ya, mudah untuk mudah juga untuk di-upgrade ya. Kemudian apalagi ya, beberapa tadi dijelaskan juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu karena dia membutuhkan clearance yang kecil. Clearance itu adalah jarak ya. Clearance itu adalah jarak antar gasket tadi, jarak antar plate tadi ya. Karena clearance-nya kecil, maka sangat memungkinkan untuk terjadi falling. Falling itu apa Pak? Nanti kita akan coba bahas ya. Kemudian harganya cenderung lebih ekspensif ya, lebih mahal ya. Jadi nanti kita akan coba lihat dia affordable-nya, dia cocoknya dipakai untuk industri yang seperti apa. Kemudian lagi tadi kekurangannya. Oh ya, untuk maintenance-nya ya, kalau misalkan gasketnya ada yang rusak ya. Gasket itu tadi apa? Gasket itu adalah semacam kayak seal ya. Semacam kayak pengunci agar aliran itu tidak keluar ya, tidak bocor. Kalau gasketnya itu rusak biasanya akan lebih susah, lebih sulit untuk diperbaiki, untuk di maintenance di tempatnya, di in situ. In situ itu berarti perbaikan di tempat si PHE-nya itu dioperasikan. Nah, contohnya pengoperasian PHE ya, itu adalah pada sistem PLTP misalnya. Kenapa? Karena biasanya untuk sistem PLTP itu ordernya di bawah 1 gigawatt. Bahkan PLTP itu mungkin untuk satu unitnya itu di bawah 100 megawatt. Ya. Contohnya ya, ada PLTP Kamojang ya, PLTP Ulu-Belu. Satu unitnya itu di bawah 100 megawatt. Jadi untuk sistem pembangkit yang dia generasi panasnya atau pembangkitan panasnya itu masih di bawah 100 megawatt itu masih bisa menggunakan PHE. Lebih cocok menggunakan PHE. Jadi PHE ini lebih cocok dipakai untuk yang skala mungkin kalau kecil tidak bisa kita kategorikan kecil ya, mungkin skala sedang gitu ya. Jadi sedang kecil sampai sedang ya, untuk pembangkitan panasnya itu cocok menggunakan plate heat exchanger. Jadi dari segi kompaksi ya, dari segi dia memerlukan luas areanya itu lebih minim ya dibandingkan dengan HE yang lain. Nanti kita akan bahas HE yang lain itu. Kemudian dari segi kemudahan instalasi juga lebih mudah, dari segi upgrade juga akan lebih mudah karena tinggal kita bongkar frame-nya ya, frame belakangnya itu, kemudian tinggal kita tambahkan plate-nya, udah itu sudah terupgrade gitu ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dari PHE ya, tadi membahas tentang sistem kerjanya, kemudian membahas komponen-komponennya juga ya, sama kelebihan kekurangannya. Jadi adalah pengenalan dulu ya dari sistem yang akan kita lakukan evaluasi dan juga analisisnya.
Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang studi kasus evaluasi plate heat exchanger. Topik perkuliahannya ada dua di sini. Yang pertama tentang PHE itu sendiri. Tadi kita sudah sekilas melihat videonya ya, jadi kita tidak akan terlalu bahas terlalu detail lagi ya, karena penjelasan di video tadi itu sudah cukup detail kalau menurut saya ya, mulai dari cara kerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian part kedua itu tentang analisis dan juga evaluasi dari performa PHE itu sendiri ya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh aplikasi dari PHE ini di mana? Di PT PGE Kamojang. PGE Pertamina Geothermal Energi Kamojang. Jadi PHE dipakai di sana. Mana PHE-nya? PHE-nya itu yang ini, yang ada barnya nih ya. Ini adalah bautnya sebetulnya ya. Kemudian di sini ada frame yang berwarna hijau ya. Kemudian plate-nya itu sendiri itu yang ada di tengah yang berwarna abu-abu. Inilah plate-nya. Kalau di explode view ya, kurang lebih ya seperti ini tadi ya, yang ada di video ya. Jadi di sini ada, saya perbesar aja ya. Saya juga kelihatan seperti tulisannya di sini. Jadi di sini ada upper guide bar-nya, kemudian di sini ada frame-nya ya, S frame, di sini ada E frame-nya, ini start frame-nya, ini adalah end frame. Kemudian di sini juga ada guide bar support. Kalau di sini mungkin dia nggak pakai guide bar support ya, karena di sini langsung dia dikontakkan atau dikoneksikan dengan inlet outlet yang berupa pipa besar. Jadi pipa besarnya itu sendiri yang sudah berfungsi sebagai support ya, ke penyangga. Kemudian di bagian bawahnya juga ada lower guide bar-nya, ini sebagai penahan, ya, sebagai penahan dari S dan juga E frame. Kemudian di sini ada baut-bautnya tadi yang panjang-panjang berwarna abu-abu di sini ya, abu-abu muda. Kemudian yang komponen utamanya itu sendiri yaitu plate-nya. Jadi pengaturan naik turun ya. Jadi sistemnya di sini adalah counter ya, counter flow. Jadi perpindahan panasnya secara counterflow atau berlawanan arah ya, perpindahan panas secara berlawanan arah. Nah, arah masuk, arah keluarnya itu ditentukan oleh gasketnya ini ya. Jadi misalkan fluida panas di sini digambarkan dengan arah panah ya, panah berwarna merah ya. Jadi alirannya yang panah berwarna merah yang fluida panasnya itu ke bawah. Baliknya, fluida dinginnya ya, itu yang berwarna biru di sini ya, digambarkannya itu mengarah ke atas. Jadi antara fluida panas dengan fluida dingin itu gerakannya saling berlawanan arah atau counterflow. Kenapa kok dibuat berlawanan arah? Kalau kalian masih ingat materi di perpindahan panas ya, aliran di dalam heat exchanger yang pertama itu adalah co-current flow. Jadi aliran antara fluida panas dengan fluida pendinginnya itu searah. Kemudian ada yang counterflow seperti pada PHE yang ada di aliran tadi. Aliran secara counter ya itu memiliki nilai efektivitas lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Kemudian disusul cross flow, kemudian co-current flow. Jadi jarang heat exchanger itu yang dia dioperasikan alirannya itu saling searah ya. Jarang. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, nilai perpindahan kalornya, nanti kita akan lihat parameternya itu adalah overall heat transfer coefficient ya. Itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang co-current. Jadi yang kontak current itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang co-current. Trikinya yaitu pada celah sempitnya ini ya. Jadi tantangannya sebetulnya kalau PHE itu ada pada tahapan manufakturnya ya. Jadi pada tahapan pembuatannya. Karena ini membutuhkan tingkat presisi yang tinggi ya untuk membuat plate-nya. Apalagi plate-nya di sini tidak datar saja kalau kita lihat tadi ya. Kalau kita lihat di sini bentuk plate-nya itu bergelombang atau dalam video tadi disebutnya dia corrugation ya. Corrugation itu ya berliuk-liuk tadi gitu ya. Itu yang tadi fungsinya selain untuk
untuk meningkatkan heat transfer ya, dia juga untuk membuat alirannya turbulen. Kenapa? Karena aliran turbulen itu diketahui ya, dia memiliki nilai heat transfer yang lebih kerja praktik atau misalkan kalian nanti melakukan tugas akhir, jadi penelitian tugas akhir dengan tema analisis thermal ya, maka kurang lebih data-datanya ya seperti ini yang kalian harus collect, yang kalian harus ambil ya. Jadi di sini ada data apa saja? Ini datanya saya tidak mengarang ya, ini datanya betul-betul waktu itu saya pernah KP di sini, inilah data teman saya ya. Teman KP satu topik dengan saya ya. Jadi inilah data dari lokal itu istilahnya orang PGE ya. Lokal itu adalah tempat di mana komponen-komponennya itu terletak ya. Jadi turbin, HE, kemudian kondenser itu terletak di satu tempat yang disebut sebagai lokal gitu ya. Jadi mungkin sama kayak lapangan ya. Jadi lokal, data-data dari lokal. Nah, di sini ada data spesifikasi ya, baik untuk sisi panas ataupun pada sisi dinginnya. Ya, karena H itu kan pasti ada dua fluida ya, fluida panas sama fluida dingin. Kemudian ada data spesifikasi untuk konstruksi HE-nya, ini berupa data-data geometri. Kemudian ada data operasi. Jadi minimal kalau kita ingin melakukan evaluasi ya, analisis evaluasi terhadap suatu komponen thermal, itu kita butuh data-data seperti ini ya. Data spek, kemudian data geometri dan juga data operasi. Kemudian di sini kita bisa lihat data speknya untuk sisi panasnya, laju alir masanya adalah 66,67 kg per sekon. Bukan kilogram per jam ya, tapi kilogram per sekon. Jadi tiap sekon itu fluida panasnya mengalir sebanyak 66,67 kg. Kemudian temperatur inletnya di sini adalah 37,02, rendah gitu ya. Ya karena kalau di PGE itu di PLTP ya secara umum heat exchanger ini dipakai untuk mendinginkan keluaran dari kondenser. Kemudian di sini ada temperatur outletnya yaitu 31,8. Jadi inletnya masuk 37, keluarnya 31,8. Jadi ada selisih sekitar ada selisih sekitar 5 derajat Celcius pada sisi panasnya. Kemudian density-nya, ini density air ya, karena PLTP itu kan fluida kerjanya adalah air. Itu 994,3 kg per meter kubik. Untuk kapasiti panasnya itu 4.000-an ya, 4.182 Joule per kilogram Kelvin. Viskositas dinamiknya itu sekitar 0,00691 Pascal sekon. Untuk conductivity thermalnya itu 0,6216 ya, watt per meter Kelvin. Kemudian untuk data spek sisi dinginnya, untuk laju alir masanya mirip, yaitu 65,99. Selisihnya sekitar nggak nyampe 1 kg per sekon ya, dengan yang sisi panasnya. Ini juga suatu tanda bahwa HE-nya itu masih tergolong bagus biasanya. Laju alir dari sisi panas sisi dingin. Tapi jangan lupa ini adalah data spek ya. Data spek itu data keluaran dari produsen ya. Data keluaran dari produsen, data spek. Jadi data awal ini sebetulnya adalah data ketika HE-nya itu baru diproduksi. Masih bagus ya, baru setelah diuji di produsen, jadi masih bagus. Temperatur outletnya untuk sisi dingin yaitu 31,47. Temperatur inletnya ini 626,2. Kemudian density-nya hampir sama ya 996. Cuman beda 21,7 ya. Kapasiti panasnya 4182. Kemudian viscosity dynamicnya 0,000866 ya. Conductivity thermalnya 0,6135. Ini adalah data speknya. Data geometrinya
Seperti ini ya, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada luas transfer panasnya 93,62 meter persegi ya. Ini ada kurang, harusnya meter persegi. Jumlah platnya tadi ya, ini jumlah platnya sejumlah 153. Jumlah celah antar plat ada 154, kemudian lebar platnya itu 0,55 meter, panjang platnya sekitar 1,3. Kemudian lebar antar platnya itu 0,002975, sangat kecil ya. Itu sekitar berapa? Sekitar 3 mili saja ya. Lebar celahnya antar platnya. Coba 3 mili saja, sangat kecil. Kemudian tebal platnya itu sekitar 0,6 mm ya. 0,6 mm. Lebih kecil lagi ya platnya. Jadi sangat tipis ya. 0,6 mm. Kemudian conductivity platnya itu sekitar 13,4 watt per meter Kelvin. Ini tadi adalah data spesifikasi dari konstruksi HE-nya ya, data geometrinya ini. Kemudian data speknya sisi dingin panas ini. Nah, data real di lapangan yang diukur menggunakan instrumen yang ada di sana, ini kita sebut sebagai data operasi ya, data operasi dari heat exchanger. Di sini ada hot fluid mass flow rate-nya. Jadi mass flow pada sisi panasnya itu 82,3 kg per sekon. Oh, udah jauh ya. Udah selisih sekitar berapa nih? 16 ya. Udah selisih sekitar 16 kg per sekon. Kemudian hot fluid inlet temperature-nya, temperatur inlet pada sisi panasnya itu 32,2. Sementara di sini kalau kita lihat dalam spek harusnya 37,02. Kemudian hot fluid outlet temperature-nya 29,2, di sini 31,8. Kemudian cold fluid mass flow rate-nya adalah 50,71, jauh berbeda ya dengan hot fluid mass flow rate-nya. Kalau kita lihat data speknya kan mirip ya. Tidak sampai 1 kg per sekon selisihnya, tapi ini jauh berbeda. Berarti sudah ditengarai ya, sudah terindikasi ada sesuatu ya, terhadap HE-nya. Kemudian cold fluid inlet temperature-nya 26,3, cold fluid outlet temperature-nya 30,8. Nah, dari data operasi ini kemudian terindikasi ada suatu problem. Makanya kemudian dilakukanlah analisis dan juga evaluasi ya, terhadap PHE tadi. Jadi kita sebagai engineer itu tidak bisa asal-asal gitu ya. Oh, ini perlu dievaluasi, ini tidak. Tapi kita harus punya base argumennya dulu ya, kita harus punya base datanya dulu untuk melihat apakah ini memang perlu kita lakukan evaluasi atau tidak ya, karena kalau misalkan dia memang data operasinya masih mirip sama data spek ya nggak perlu dievaluasi, ngapain gitu ya, itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang duit ya untuk perusahaan gitu kan. Jadi memang kita harus betul-betul paham dari sisi cara kerja dari komponen thermalnya itu tadi. Kalau kita nggak paham gimana? Ya kita cari tahu sendiri. Kan kalian nanti disuruh gitu ya sama supervisor kalian. Ini coba lihat cek, ini ada masalah atau enggak gitu ya. Nah, troubleshooting seperti itu kalian harus paham ya. Misalkan dalam satu PLTP diketahui terjadi penurunan produksi listriknya misalkan ya. Ini kenapa gitu ya? Tentu saja kita nggak bisa asal tebak-tebakan karena banyak sekali komponen-komponen di dalam LTP tadi ya. Tidak hanya komponen thermal, komponen elektrikalnya juga ya. Komponen hidroliknya juga. Jadi kalian harus betul-betul memahami gitu ya. Makanya dalam suatu perusahaan, dalam satu industri ya, terutama industri energi, itu banyak bagian-bagian ya. Supervisornya pun tidak hanya satu, ada banyak. Ada supervisor bagian mekanik, supervisor bagian thermal gitu ya. Supervisor bagian kelistrikan gitu ya. Jadi kemudian dari situlah kemudian masing-masing bidang itu melakukan analisis dan juga evaluasi terhadap setiap komponen yang berada di bawah tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks ini tentu saja kita hanya memfokuskan pada komponen thermal saja. Jadi kita bisa lihat ya, dari anomali data operasi ya. Melihat anomalinya bagaimana? Ya tentu kita harus tahu data spek. Jadi sebetulnya secara umum ya, secara pasiennya saja
sampai selesai itu kejanggalan gitu, dalam data-data yang sudah terukur oleh instrumentasi. Nah, instrumentasi sendiri kadang juga tricky gitu ya. Kalau kalian terjun nanti ketika kuliah lapangan ya, KP ataupun ya, kadang instrumentasi itu juga tricky ya. Kadang yang kita harapkan itu datanya valid gitu ya, akurat, ternyata instrumentasinya yang menyebabkan dia tidak akurat. Jadi konteks masalah yang ada di lapangan itu sangat jauh berbeda sebetulnya dengan teori yang kita pelajari ya, selama perkuliahan. Jadi, tapi kenapa kalau kita perlu memahami teorinya? Kalau misalkan masalah di lapangan itu jauh gitu ya, karena memang untuk melakukan analisis dasar kita tetap butuh teorinya dulu. Jadi sebetulnya kata-kata orang kebanyakan teori itu kurang tepat ya. Justru kalau banyak teori itu lebih bagus ya. Kalau paham lebih banyak teorinya dibandingkan tidak sama sekali itu lebih bagus. Tapi tentu saja harus dibarengin dengan action juga ya. Jadi kalian tahu teorinya ini, kemudian kalian pakai untuk apa teorinya, untuk menganalisis komponen tadi, misalkan ya itu masih dalam kondisi baik atau sudah perlu kita lakukan evaluasi ataupun perlu dilakukan tindak lanjut lebih jauh ya, misalkan overhaul ya ataupun perlu penggantian gitu ya, penggantian dari pH-nya. Oke, dari data ini kemudian kita bisa lanjutkan ya. Oke, di sini ada indikasi ya, ada indikasi kalau pH-nya ini ada sedikit masalah sepertinya ya. Dari kita lihat anomali di sini. Ini tadi video yang saya putar ya. Oke, kemudian kalau kita sudah putuskan, kita akan mengevaluasi dari komponen thermal tadi ya, maka kita buatlah pendekatan dan juga asumsi ya, untuk melakukan analisis dan juga evaluasi. Oke, di sini saya ambil contoh paling sederhana saja ya. Jadi di sini kita asumsikan pH-nya itu adalah sebuah sistem yang berwarna biru ini ya. Blue box ya. Kemudian aliran masuk keluar kita asumsikan seperti pada anak panah ini. Ya, jadi ada 4. Yaitu aliran masuk sisi panas, aliran keluar sisi panas ya. Jadi inlet dan outlet sisi panas. Kemudian duanya lagi itu adalah inlet dan juga outlet sisi dingin. Oke, setelah kita modelkan, ya, setelah kita ambil sebuah approach, yaitu dengan menggunakan pemodelan teoretik, ya, tentu saja bisa juga dimodelkan secara numerik, misalkan pakai simulasi juga bisa. Tapi dalam konteks ini kita akan coba pendekatan model teoretiknya dulu. Kemudian setelah kita modelkan seperti ini, kita ambil asumsi-asumsi. Yang pertama, jenis aliran di dalam pH-nya. Counter current flow. Oke, berarti sudah fokus nih ke counter current. Jadi kita nggak perlu lihat textbook tentang co-current ataupun cross flow ya. Counter current flow. Kemudian yang kedua, losses energi ke lingkungan relatif kecil ya. Sehingga nanti akan berpengaruh pada perhitungan neraca energinya. Kemudian yang ketiga, kapasitas panas diasumsikan. Kapasitas panas jenis diasumsikan konstan. Boleh nggak diambil asumsi seperti ini? Boleh, asalkan temperatur antara fluida dingin dan fluida panas itu tidak terlalu banyak selisihnya, yaitu sekitar plus minus 5 derajat Celcius. Kita lihat di sini, ya nggak terlalu jauh beda ya. 32 ke inlet outletnya ya. Karena kan di sini kan inletnya sisi panas itu bersebelahan ya dengan outletnya sisi dingin ya. Jadi inlet dengan outlet temperature cold fluid itu nggak terlalu jauh beda ya, sekitar berapa nih? 1,4 ya. Kemudian cold fluid inlet dengan hot fluid outletnya juga tidak terlalu banyak berbeda ya, sekitar 2,9. Jadi kita bisa menggunakan asumsi kapasitas panas jenisnya itu konstan gitu ya. Itu 4182 tadi. Kemudian setelah kita lakukan asumsi-asumsi tadi, kemudian kita evaluasinya mau pakai standar apa ya kan? Karena kalau kita mau mengevaluasi itu harus ada standarnya. Jadi bukan berdasarkan opini kita ya. Wah, ini masih bagus, ini enggak bisa gitu itu ya. Jadi kalau kita melakukan evaluasi,
Itu harus punya standar. Misalkan evaluasi thermal ini untuk heat exchanger, kita gunakan standarnya yaitu standar PEMA. PEMA di sini adalah Tubular Exchanger Manufacturer Association. Ya mirip seperti standar SNI gitulah ya, cuma ini khusus untuk heat exchanger ya, kita gunakan standar. Setelah kita tentukan standar yang mau dipakai, kemudian kita pilih parameternya. Karena di dalam standar itu kadang juga parameter evaluasi banyak ya. Maka kalau pada sistem pencahayaan, itu ada lux-nya, kemudian ada apa lagi ya, gradiennya mungkin ya, saya kurang paham juga ya. Itu ada banyak kan. Sama halnya dengan sistem thermal ya, itu juga punya banyak parameter. Jadi kita harus fokuskan dulu mau parameter evaluasinya itu apa. Dalam hal ini kita pilih dua. Parameter evaluasinya itu adalah yang pertama fouling factor, yang kedua adalah pressure drop. Kenapa dipilih ini? Karena yang pertama fouling factor itu nanti akan berpengaruh terhadap proses perpindahan kalornya. Yang mana itu sangat vital gitu ya, sangat penting, sangat krusial untuk sebuah komponen HE. Kemudian pressure drop, ini nanti pengaruhnya kepada kerja pompa. Kenapa? Ya karena fluida yang mengalir di dalam HE itu nggak ngalir sendiri, nggak ngalir secara alami, dia butuh pompa. Kalau pressure dropnya gede, berarti kan kerja pompanya gede juga. Gitu. Kerja pompa gede, berarti konsumsi listriknya juga gede, kan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya nanti kepada efisiensi overall sistem ya, overall PLTP-nya tadi. Jadi dipilihlah dua parameter ini. Parameter lain ada ya. Parameter lainnya ada. Jadi kalau kalian searching ya, itu masih banyak parameter-parameter evaluasi. Oke, kemudian setelah kita lakukan asumsi dan juga pendekatan ya, approach, kita langsung masuk ke dalam metodenya. Metodenya di sini kita pilih kalau HE itu banyak macamnya sebetulnya. Di sini yang paling sederhana yaitu menggunakan metode LMTD, ya. Log Mean Temperature Difference. Jadi untuk untuk melakukan analisis evaluasi, kita tentukan metodenya dulu ya. Selain asumsi dan juga pendekatan model ya, kita tentukan metodenya. Di sini kita pilih metode LMTD. Nah, untuk menggunakan metode LMTD, ini ada beberapa step ya. Jadi semacam kayak fitur gitulah ya, metode itu gitu. Jadi kalau kita pilih fitur ini, nanti akan muncul step by step-nya gitu ya. Yang pertama yaitu menghitung laju transfer energi pada HE. Pada HE tadi kita sudah pilih jenis flow-nya adalah yang counter current. Ini adalah persamaannya. Kalian bisa baca sendiri, saya tidak akan rinci ya, karena keterbatasan waktu. Kemudian setelah kita dapatkan laju transfer ya pada jenis counter current tadi, kita hitung delta LMTD-nya. LMTD itu apa? LMTD itu adalah log mean temperature difference. Secara harfiah itu adalah selisih waktu logaritmik, selisih temperatur logaritmik, selisih suhu logaritmik. Jadi mirip seperti rata-rata sebetulnya, cuman di sini dia menggunakan logaritma natural. Ya. Jadi alih-alih delta T2 dikurangi T1 dibagi delta T2 per delta T1, dia menggunakan logaritma natural delta T2 per delta T1. Ya. Kenapa kok harus pakai seperti ini? Itu alasannya ada di materi perpindahan panas ya. Tidak akan saya rinci di sini ya. Jadi kita pakai saja metode LMTD di sini ya. Di sini delta T2 itu adalah selisih antara outlet panas dengan inlet dingin ya. Outlet panas dengan inlet dingin. Jadi gampangnya ya selisih pada salah satu ujung HE gitu aja ya. Jadi delta T2 itu adalah selisih di ujung kanan HE, delta T1 adalah selisih di ujung kiri HE gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan delta LMTD-nya, kita bisa menghitung nilai dari koefisien transfer kalor total aktualnya. Pakai apa? Pakai rumus ini ya. Jadi overall heat transfer totalnya itu sama dengan kalor QA ya, Q aktual yang kita cari di step pertama ya, dibagi dengan A dapatnya dari mana? A ini dapatnya dari data spek
konstruksi ya, dibagi dengan delta LMTD. Nanti kita akan dapat kita akan dapatkan koefisien transfer kalor total aktual. Di sini adalah aktual ya. Kemudian step selanjutnya adalah cooling factor. Cooling factor di sini simbolnya adalah RF. RF itu apa? RF itu adalah selisih resiprok. Resiprok itu kebalikan. Resiprok dari UA, yaitu seper UA dikurang dengan seper UC. UA-nya dapat dari step ketiga, tinggal UC-nya kita belum dapat. Bagaimana mencari UC? UC di sini apa dulu nih? UC di sini adalah koefisien transfer panas keseluruhan saat bersih ya. UC di sini adalah ketika kondisi clean ya. Kondisi clean berarti sama dengan kondisi baru kan ya. Kondisi baru berarti kita menggunakan data spek ya. Kita gunakan data spek ketika baru keluar dari pabrik ya, baru keluar dari produsen. Kita bisa gunakan metode ini ya, metode jaringan termal ya. Jadi nggak pakai LMTD nih mencari UC-nya. Kalau tadi kita mencari UA-nya pakai LMTD ya. Ini dia compact. Dia menggunakan metode jaringan termal. Ya. Jadi UC di sini kita bisa cari dengan rumus seper UC sama dengan seper HC ditambah seper HH ditambah seper HP ya. Apa itu HC? HC itu adalah koefisien konveksi ya, pada sisi fluida dingin. Sementara HH itu adalah koefisien konveksi pada sisi fluida panas ya. Kp itu adalah tadi conductivity ya, conductivity thermal. Pp di sini adalah tebalnya. Dari mana nilainya? Sekali lagi dari data spek ya. Tebalnya dari data spek konstruksi, kemudian conductivity thermalnya dari data spek sisi panas ataupun sisi dinginnya gitu ya. Jadi kalau kurang satu data saja nggak bisa terselesaikan ya evaluasinya ya. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk kalian ketika nanti KP ataupun TA dengan tema seperti ini ya. Kalian harus betul-betul pastikan semua datanya itu lengkap ya. Karena ada tuh kasus mahasiswa ya kerjain TA dari hasil KP-nya ternyata kurangnya cuma satu data doang, tapi itu signifikan ya. Kurangnya data mass flow. Kurang data mass flow nggak bisa ngapa-ngapain ya. Meskipun data lainnya lengkap, kalau satu data saja tidak terpenuhi ya udah nggak bisa terselesaikan. Karena pendekatan teoretik ya seperti itu ya. Jadi semuanya harus lengkap. Kemudian barulah kalau kita sudah dapat nilai UC-nya dari perhitungan ini ya, barulah kita bisa menghitung nilai RF ya, polling factor. Kemudian data polling factor nanti kita bandingkan dengan standar ya, dengan standar tema tadi. Gitu. Barulah kita bisa tarik kesimpulan ya. Oke, tadi kan parameternya ada dua. Ya. Yang pertama polling factor sudah. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan data pressure drop? Nah, data pressure drop ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kita bisa, nah ini materinya ada di materi mekanika fluida. Jadi untuk mencari nilai pressure drop dalam sebuah komponen ya, itu kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. F ini adalah faktor friksi ya, kalikan setengah rho V kuadrat kalikan L per DE ya. Di mana nilai faktor friksi itu bermacam-macam ya, sangat variatif, tergantung dari kasus yang kalian kerjakan nanti. Kalau pipa lurus dengan pipa bengkok ya, pipa L itu beda ya, nilai faktor friksinya. Untuk pipa tembaga dengan pipa PVC juga beda nilai faktor friksinya. Ini sangat dipengaruhi oleh pipa, jenis pipa ya, ataupun dari jenis materialnya dan juga dari jenis alirannya. Gitu. Nah, kalau untuk kasus ini kita langsung terima saja ya, nilai faktor friksinya segini. Tapi dalam konteks kalian kalau misalkan nanti disuruh mengerjakan sendiri, bisa jadi F-nya berbeda ya, faktor friksinya berbeda. Tergantung dari kondisi aliran dan juga dari kondisi materialnya. Gitu. Oke, tadi itu adalah model LMTD-nya, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah saya jelaskan tadi, tinggal langsung kita aplikasikannya, kita masukkan nilai-nilainya tadi ke dalam rumus tadi ya. IA-nya di sini kita dapatkan 954,37 ya.
Ingat, kalau QA berarti dia menggunakan data operasi ya, bukan data spesifikasi. Jadi nilai kalor aktualnya itu adalah sebesar 954,37 kW. Ya, hampir 1 megawatt. Kemudian delta LMTD-nya di sini diperoleh sekitar 2,06 Kelvin ya. Sehingga di sini diperoleh koefisien transfer kalor aktualnya itu adalah 2,99 kW per meter square Kelvin. Kemudian untuk menghitung tadi U udah dapat ya. Kemudian untuk menghitung UC bagaimana? Untuk menghitung UC kita harus tahu nilai HH, nilai HC ya. HH itu apa? HH itu adalah koefisien konveksi pada sisi panasnya. Nah, ini juga agak tricky nih. HH itu kita bisa peroleh dari persamaan Nusselt dan juga persamaan Reynolds ya. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak ya. Kalau kalian nggak ingat ya udah wassalam. Tapi silakan kalian ikutin saja ya. Yang apa yang ada di slide ini ya. Jadi pada intinya yang dicari itu adalah ini ya. Yang dicari adalah HH dan juga HC ya. Tapi untuk mencari HH di sini langkahnya cukup banyak ya. Pertama HH itu jadi jalannya mundur ya untuk mencari HH ini. Jadi kita harus tahu dulu HH persamanya apa. HH di sini persamanya adalah Nusselt number dikalikan K dibagi dengan DE ya. Oke, DE di sini mungkin kita bisa cari dari data spesifikasinya. Untuk KH di sini kita bisa lihat dari data spesifikasi. Tapi Nusselt ini kita nggak bisa dapat dari data spesifikasi. Jadi Nusselt kita gunakan persamaan lagi. Nusselt di sini adalah fungsi dari Reynolds dan juga Prandtl. Reynolds number. Ini harus kita cari dulu. Reynolds number persamanya adalah ini ya. Rho V DE per mu. Ini Reynolds. Prandtl persamanya adalah mu kalikan C dibagi K. Mu tadi adalah nilai viskositas dinamik, ya. C adalah kapasitas panas, K adalah nilai conductivity. Ini bisa langsung kita hitung ya, dari data spesifikasi. Ingat kalau untuk mencari UC ya, itu pakainya data spek ya, bukan data operasional. Jangan kebalik. Prandtl dapat, kemudian Reynolds bagaimana? Rho ada, ya, nilai densitas ada di tabel. V nggak ada. DE di data spek nggak ada ya. Nilai diameter ekivalennya nggak ada. Jadi harus dicari dulu. Mu ada ya. Jadi PR-nya adalah mencari V dan juga DE. Oke, lihat ke atas. DE di sini kita bisa gunakan persamaan 4 kalikan AB dibagi K. AB apa? AB di sini adalah A kecil kalikan dengan L. A kecil itu apa? A kecil itu adalah celah ya. Lebar celah kalau kalian lihat tadi ya. Lebar celah dikalikan dengan panjang dari heat exchanger-nya. Jadi DE di sini adalah 4 sampai dibagi dengan K. K di sini apa? K-nya adalah keliling luas daripada satu plat ya. Hingga di sini diperoleh DE-nya adalah 0,006 meter. Gitu. Kemudian DE udah dapat, tinggal V ya. V ini gimana cara nyarinya? V-nya kita bisa gunakan hubungan antara mass flow dengan rho dan juga luasan. Jadi jalannya satu-satu ya. Ditarik mundur, kemudian dipecah. Gitu. Diperoleh di sini pH-nya adalah 2,45 meter per sekon. Baru kita bisa menghitung nilai Reynolds number-nya. Di sini diperoleh Reynolds number-nya adalah 20.928. Udah masuk kategori turbulen. Ya. Yang memang yang dihadapan turbulen ya, makanya dibuat corrugation tadi ya, berlipat-lipat dalam plate-nya. Setelah itu, ini baru kita bisa menghitung nilai HH-nya ya. HH-nya di sini diperoleh 50,95 kW per meter kuadrat Kelvin. Gitu ya. Selanjutnya apakah sudah selesai? Tidak, masih ada PR mencari HC ya. HC di sini caranya kurang lebih sama, cuma ini untuk bagian sisi dingin. Di sini kita dapatkan nilai HC-nya adalah 32,3 ya.
Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam persamaan UC. Tadi HH-nya sebesar 950,95, HC-nya sebesar 32,53 ya. Kemudian TP-nya tadi dari data spek konstruksi, KP-nya dari data spek sisi dingin, sisi panas ya. Sisi dingin atau sisi panas yang dipakai? Bebas, karena nggak terlalu jauh beda ya. Pada sisi dingin ini 0,62, di sini 0,6135. Nggak terlalu jauh beda. KP-nya 0,0134. Oh, kebalik. KP-nya di sini dipakai KP-nya plat ya. Ya, KP-nya plat, bukan KP-nya fluida ya. Yaitu 13,4 atau sama dengan 0,0134 kilowatt ya. Pakainya tadi kilowatt ya. Ya, kilowatt. Jadi diperoleh UC-nya adalah 10,5 kilowatt per meter square Kelvin. Jadi Fouling faktornya adalah sebesar per UA, UA-nya tadi 2,99, UC-nya adalah 10,5. Itu sebesar 0,107. Ini adalah Foulingnya ya, Fouling faktornya. Pressure drop-nya kurang lebih sama ya. Kita tinggal cari berapa nilai faktor friksinya pada sisi panas sama sisi dingin. Pada sisi panas ini adalah 0,026 hasil akhirnya ya. Pada sisi dingin nilai Fc-nya adalah 0,031. Kita masukkan ke persamaan delta P. Kenapa ada dua, Pak? Ya karena di sini ada dua sisi panas sama sisi dingin gitu ya. Terus nanti pressure drop-nya yang diambil yang mana? Yang diambil yang paling besar gitu ya. Kenapa yang paling besar? Ya aturannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan semakin besar pressure drop kan makin buruk ya. Jadi diambil yang paling buruk, worst case-nya gitu ya. Bukan yang paling bagus ya. Kalau evaluasi itu ambillah yang paling buruk ya. Misalnya kalian mengevaluasi suatu mesin gitu ya, atau suatu alat. Kemudian dari beberapa parameter itu ada yang baik gitu ya. Kemudian ada yang buruk, ada yang masih bagus banget gitu ya. Maka koefisien parameter untuk evaluasinya ambillah yang paling buruk. Itu yang di komparasi ya dibandingkan dengan standar. Jadi jangan ambil yang paling bagus, karena kalau ambil paling bagus ya alat itu nggak akan diperbaikin, nggak akan di maintenance ya. Jadi ambil yang paling buruk gitu ya. Jadi di sini delta pH-nya yang paling besar yaitu 16,9 kilopascal, sementara untuk delta Pc-nya di bawah ini yaitu 7,14. Jadi pada sisi panasnya itu mungkin sudah terjadi pengendapan, sudah berkerak-kerak gitu ya dibandingkan dengan sisi dingin. Sisi dinginnya masih 7,14, masih aman. Kemudian setelah kita dapatkan ya parameter-parameter evaluasinya, kita lihat di standarnya ya di tema. Ternyata di tema itu nilai Fouling faktornya yang diizinkan maksimal adalah 0,18. Sementara untuk pressure drop-nya yang diizinkan adalah maksimal 23 kilopascal. Dari data evaluasi tadi kita bisa lihat, oh ternyata Fouling faktornya itu 0,107, masih di bawah ya, meskipun udah hampir mendekatin ya. 0,107. Jadi dari segi perpindahan kalornya masih aman, masih bagus. Sementara untuk pressure drop-nya 16,9 ya. Ini salah, bukan 7,14, tapi 16,9 yang diambil. Tapi itu pun ternyata masih di bawah standar ya. Standarnya kan maksimal 23 kilopascal. Ya, jadi ini juga masih dikategorikan baik gitu ya. Oke, dari sini kalau misalkan memang belum puas ya maka bisa dilakukan evaluasi langsung. Caranya dengan apa? Dengan ke lokal ya, turun, kemudian menggunakan alat ya. Bisa menggunakan kamera endoskop misalkan ya, atau menggunakan NDT, endoskop bisa juga. Setelah itu barulah kita tarik kesimpulan dan juga kita berikan rekomendasi. Ya, kita berikan saran. Caranya bagaimana? Kesimpulannya berarti berdasarkan parameter analisis dan juga evaluasi tadi, Fouling faktor dan juga pressure drop-nya itu masih dalam kondisi yang normal atau baik ya, karena nilainya berada di bawah standar 5 gitu. Kemudian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif,
bisa dilakukan dengan menggunakan uji visual ya, menggunakan kamera endoskop ataupun juga menggunakan NDT ya, non-destructive test ya, pada material kulit HE-nya gitu ya. Oke, itu untuk contoh studi kasus kita hari ini tentang PHE ya. Ini adalah sedikit tugas dari saya ya. Silakan kalian simak. Jadi tugasnya di sini adalah kalian bikin laporan ya. Bikin semacam laporan seperti tadi. Isinya apa? Isinya analisis dan juga evaluasi terhadap apa? Terhadap PHE. Dengan data yang ada di materi. Datanya sama seperti di slide ini ya. Nanti saya berikan slide-nya. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada metode yang dipakai. Kalau pada contoh slide tadi metodenya kan campur. Yang pertama untuk mencari T-aktual pakai metode LMTD. Untuk yang kedua tadi itu kan untuk yang UC ya, itu kan pakai metode jaringan thermal. Nah, di sini saya minta kalian kedua-duanya menggunakan metode LMTD ya, baik untuk mencari UA ataupun untuk mencari UC-nya. Silakan kalian pakai metode LMTD untuk kedua-duanya. Nanti kita akan coba lihat apakah hasilnya itu comply dengan yang saya jelaskan tadi atau mungkin sedikit berbeda. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya paling lambat hari Minggu. Hari Minggu jam 12 malam.